Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid fi qanatina Muhibbil Lughatil Arabiyyah, fi qanati barnamij ta'allumil lughah al-arabiyyah al-amali al-mu'athir wal marhali. Qabla al-musyahadah la tansaw al-i'jab wa istiraq al-qanah wa tab'il al-jaras tu'jaru insyaallah. Tentang bilangan sudah saya sampaikan dulu di cuplikan yang lain. Itu bilangan semuanya adalah termasuk al-a'dad al-asliyah. Bilangan-bilangan yang aslinya saja, tidak bilangan berurutan. Karena dalam bahasa Arab itu ada al-a'dad al-asliyah, bilangan-bilangan yang aslinya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada juga bilangan at-tartibiyah. Bilangan at-tartibiyah ini adalah bilangan berurutan. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya. Dalam bahasa Inggris ada first, ada second, dan ada selanjutnya. Nah, pembahasan tentang bilangan bertingkat atau berurutan ini saya akan bahas tentang bilangan yang untuk mudzakkar pertamanya, untuk benda-benda yang kategorinya mudzakkar. Sebagai contoh misalkan buku yang pertama. Jangan kalian menyebutkan kitabun wahidun, bukan. Karena kalau kitabun wahidun itu sebuah buku artinya. Kalau buku yang pertama atau untuk bilangan yang berurutan ini hendaklah bendanya menggunakan alif lam dan menunjukkan kepada tunggal katanya. Contoh buku yang pertama Al-Kitabul Awwal. Pelajaran yang pertama Ad-Darsul Awwal. Pulpen yang pertama Al-Qalamul Awwal. Guru yang pertama Al-Mudarrisul Awwal. Demikian selanjutnya. Maka saya akan sampaikan tentang bilangan berurutan ini untuk yang mudzakkar terlebih dahulu. Kata satu bukan wahidun. Yang ke satu atau yang pertama disebut dengan awwalun. Kalau disebutkan bendanya, maka al-ma'dudnya harus pakai al. Kemudian kata awwalunya pakai al. Al-Kitabul Awwal, buku yang pertama. Kata duanya bukan isnani, tapi sani. Diambil dari kata isnani. Jadi sani. Maka saya ingatkan kembali, untuk bilangan ini hendaklah bendanya disebut di pertama dan menggunakan alif lam, dan bilangannya pun beralif lam, tapi ketentuannya tidak sama dengan bilangan yang sudah dibahas di cuplikan yang lain. Awal sani, berarti Al-Kitabus Sani, buku yang kedua. Ad-Darsus Sani, pelajaran yang kedua. Meja yang kedua, Al-Maktabus Sani, dan demikian selanjutnya. Nah, itu sebagai contoh untuk penggunaan kata-kata al-a'dad at-tartibiyah. Nah, antum perhatikan sekarang tentang bagaimana kata-kata bilangan ini yang berurutan ketika disebutkan. Antum bisa lihat di sebelahnya, di sebelah saya. Mungkin nanti antum bisa catat, bisa hafal sebaik mungkin. Di situ ada awal. Ya, awal menunjukkan 1. Kemudian sani menunjukkan 2. Kemudian salis menunjukkan 3. Kemudian robi menunjukkan 4. Khamis menunjukkan 5. Kemudian sadis, nah ini menarik. Sadis diambil bukan dari kata sittatun. Karena kata sittatun menurut para pakar bahasa aslinya sidsatun. Karena sidsatun ini agak sulit disebutkannya secara fasohah, maka jadi sittatun lebih cepat. Maka yang diambil yang ke-6 ini jadi sadisatun, tidak satitatun, karena kerepotan nanti. Sadisun, ya. Sadisun yang ke-6. Berarti yang ke-7 sabi'un dari sab'atun. Yang ke-8 saminun, yang ke-9 tasi'un, yang ke-10 asirun. Jadi kalau saya ulang lagi, awwalun, sani, salisun, arba'un, khamisun, sadisun, sabi'un, saminun, tasi'un, asirun. Yang ke-1 sampai yang ke-10. Contoh, buku yang ke-10 ada di dalam tas. Al-Kitabul Ashir fil Hakibah. Buku yang pertama disimpan di atas meja atau ada di atas meja. Al-Kitabul Awwal alal maktab. Nah, sahabat bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya bilangannya itu 11? Bilangannya 11, 12, 13 sampai selanjutnya. Maka yang 11 bukan kata wahidun, bukan awalun lagi. Misalkan awalun dengan asirun, tidak. Tapi 11 itu menjadi hadiyah asyar. Ya,
al-hadiya asyar. Baik bilangan asli maupun bilangan tartibi, bilangan yang aslinya maupun bilangan yang berurutan. Untuk bilangan 11 semuanya hanya menerima 2 harokat fathah saja. Ahada asyaro, salasata asyaro, khomsata asyaro, tis'ata asyaro, semuanya fathah-fathah di setiap ujung katanya. Maka demikian juga yang ini. Al-hadiya, jangan wahida. Al-hadiya asyaro, yang ke-11. Yang keduanya, 12-nya, as-saniya asyaro, semuanya pakai fathah. As-salisa asyaro, ar-rabi'a asyaro. Jadi kalau antum lihat di sini bisa lihat hadiya asyar, isna asyar, salasata asyar, atau maaf saniya asyar, salisa asyar, rabi'a asyar, kemudian khamisa asyar, sadisa asyar, sabi'a asyar, dan selanjutnya. Tapi pakai alif lam. Nah, sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk bilangan yang al-a'dad at-tartibiyah lil asma'il mudzakkar. Untuk bilangan-bilangan yang mudzakkar. Nanti insya Allah akan berikan tentang bilangan-bilangan yang muannasnya. Nah, terakhir sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar ada istilah, kita sering mendengar 4 madhab. Madhab bahasa Arabnya madhabun, ya, jamaknya madahibu. Kata madhabun masuk mudzakkar, maka bilangan mudzakkar arba'atun. Maka kalau yang keempat al-madhabur rabi, jadi demikian al-madhabur rabi. Nanti ada bilangannya misalkan 4 imam madhab, jadi al-madahibul arba'ah. Nah, kemudian buku-buku yang 6 al-kutubus sittah. Nanti selanjutnya insya Allah yang itu. Adapun kalau madhab, al-madhabu al-awwal, al-madhabu al-athani, al-madhabu tsalis, al-madhabu ar-rabi. Al-madhabul awwal yaitu madhabnya Abu Hanifah. Al-madhabu tsani yaitu madhabnya al-Imam Malik. Al-madhabu tsalis al-Imam Syafi'i. Kemudian al-madhabu ar-rabi al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, sahabat bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bilangan berurutan ini sering kita mendengarkan, sering kita baca, ad-darsul awal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan antum tidak lupa, tidak bisa menyatukan, menganggap sama bahwa bilangan tentang bilangan al-asliyah dengan at-tartibiyah itu sama saja penyebutannya, ternyata berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.